Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bung Do. Pada video kali ini, Bung Do akan membahas soal-soal matematika yang sering keluar di tes UTBK untuk SBMPTN. Tentunya, Bung Do akan memberikan trik menyelesaikan soal matematikanya dengan cepat, mudah, dan benar. Sebelumnya, silakan subscribe channel Bung Do, tonton semua videonya, supaya channel Bung Do lebih baik lagi ke depannya. Mari kita mulai pembahasan soalnya. Oke, di sini Bung Do sudah menyiapkan 5 soal ya, yang sering keluar di tes UTBK untuk SBMPTN. Biasanya soal-soal seperti ini muncul di bagian pengetahuan kuantitatif atau pengetahuan umum. Oke, soal yang pertama tentang himpunan atau diagram Venn ya. Di sini dibilang ada 32 anak, terus ada 19 orang suka bermain voli, 21 orang suka bermain basket, dan 4 orang tidak suka bermain voli dan basket. Yang ditanya berapa banyak anak yang suka bermain voli dan basket. Seperti ini. Nah, Bung Do tidak akan menggunakan cara yang lama ya. Ini saya akan langsung berikan trik cepatnya dalam menyelesaikan soal himpunan. Untuk soal-soal seperti ini, silakan langsung gunakan rumus sikadal. Oke, apa itu sikadal? Nah, sikadal S-nya ini adalah semua anak. Nah, dalam hal ini yang jadi S. Ya. KD adalah anak yang suka keduanya. Nah, yang suka keduanya berarti kalau dalam soal ini, berarti anak yang suka voli dan basket. Oh, ini dong yang ditanya. Berarti KD yang tanya. Gitu kan? Sedangkan angka lainnya. Ini adalah angka selain angka S dan angka KD. Berarti di sini ada 19 yaitu AL, 21 ini AL, 4 ini AL. Gitu. Jadi kalau sudah tahu seperti ini langsung aja masukkan ke rumus. Ya, S-nya berapa? S-nya 32 ditambah berapa? Hasilnya adalah AL. AL di sini berarti ada 19, ada 21, ada 4. Oke, berarti 32 ditambah KD sama 44. Nah, berarti yang kedua adalah 44 ditambah 32. Dan jawabannya adalah 12. Mudah bukan? Nah, jadi ingat rumus sikadal. Ini untuk menyelesaikan soal himpunan. Ya, soal kita himpunan. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Oke. Ini ya. Di sini disampaikan bahwa soal kedua ini tentang triple Pythagoras, ya. Ada kapal, mulanya berada di titik A. Oke. Ya, ada di titik A. Terus dia bergerak ke selatan menuju ke titik B sejauh 280 meter. Ke selatan menuju titik B sejauh 280 meter. Lalu ke timur, dari titik B dia ke timur. Sorry, tidak lurus. Ya, dari sini terus dia ke timur sejauh ke C ya. Sejauh 60 meter. Yang ditanya di soal, berapa jarak terpendek dari A ke titik C tanpa melalui titik B. Berarti yang ditanya dari A sini langsung ke C. Ini berapa nih? Gitu. Itu maksudnya kan? Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan ini? Saya tidak akan menggunakan cara lama, ya. Cara lama yang biasa, yaitu cara lamanya kan adalah cara lamanya adalah
kuadrat sama dengan A kuadrat tambah T kuadrat ya. Ini saya tidak akan pakai cara ini. Saya tidak akan pakai cara ini. Yang saya untuk menjawab soal ini ya, teman-teman wajib hafal namanya triple Pythagoras. Apa sih yang dimaksud triple Pythagoras? Triple Pythagoras adalah pasangan 3 angka yang akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Adapun untuk triple Pythagoras itu adalah bisa 1 lipatan 3, 4, 5, bisa 5, 12, bisa 7, 2, 25, bisa 8, 15, 17, atau bisa 9, 40, 41. Betulnya masih banyak lagi ya. Jadi pasangan triple Pythagoras itu banyak lagi. Ini hanya beberapa saja, gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah hafal pasangan 3 angka yang membentuk triple Pythagoras, insya Allah teman-teman akan mudah menjawab soal Pythagoras tanpa harus menggunakan rumus biasa gitu ya. Nah, caranya gimana? Udah tahu nih kita pasangannya, ya. Kemungkinan pasangan triple Pythagoras ini kita udah tahu. Caranya adalah tinggal teman-teman tuliskan 63, 280 sama titik-titik ya. 63, 280 sama titik-titik. Itu sisi yang mau kita cari berapa ukurannya kan. Nah, langkah berikutnya, 63 dengan 280 kita sederhanakan. Tinggal sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa yang bisa habis. Kita bagi 7 ya. 63 bagi 7, 9. 280 bagi 7, 40. Nah, setelah itu baru teman-teman lihat ke sini. 9, 40. Berarti pasangan triple Pythagoras yang akan kita pakai adalah yang ini. 40 berarti pasangannya adalah 41. Maka kalau 41 tinggal kali 7. Jawabannya adalah 87. Panjang jarak terpendek dari A ke titik C adalah 287 meter. Itu ya. Maksud jarak terpendek itu kan kalau normalnya kalau seperti soal cerita, berarti si kapal dari titik A ke titik C itu menempuh jarak 280 tambah 63 sama dengan 343 meter. Kalau dia ke selatan dulu baru ke timur, dia menghabiskan jarak 303 meter. Ini enggak, maka jarak terpendeknya kalau langsung dari A ke C tanpa ke titik B adalah 287 meter. Menggunakan Pythagoras. Ini. Syaratnya, teman-teman wajib hafal 3 pasang angka yang membentuk triple Pythagoras. Bisa kelipatan 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, dan pasangan-pasangan lainnya. Masih banyak lagi ya. Oke. Kita masuk ke soal ketiga. Oke. Soal ketiga adalah tentang rata-rata. Ya, di sini rata-rata nilai ulangan harian dari N orang ya. Oke. Kelas 94 ialah 8,4. Jika 18 siswa di kelas 95 yang nilai rata-ratanya 8,6 dimasukkan ke dalam kelompok, maka rata-rata gabungan kelompok tersebut menjadi 8,472. Berapakah jumlah siswa yang ada di kelas 94? Berarti yang ditanya adalah berapa jumlah N. Saya tidak akan menggunakan cara yang lama, ya. Saya akan gunakan cara cepatnya. JAS. Apa sih JAS? Jumlah awal siswa. Ya. Jadi di sini kan jumlah siswa yang ada di kelas 94. Artinya sebelum ada penambahan 18 siswa itu kan dari kelas 95. Berarti yang dimaksud JAS di sini adalah jumlah awal siswa. Trik cepatnya adalah N masuk, artinya berapa banyak orang siswa yang masuk, buka kurung, rata-rata gabungan siswa yang masuk, dikurangi rata-rata dari siswa gabungan. Gabungan itu setelah digabungkan ya, kelas 94, rata-rata kelas 94 dengan rata-rata kelas 95, digabung gitu kan, per rata-rata gabungan dikurangi rata-rata awal. Rata-rata awal berarti yang dimaksud adalah rata-rata kelas 94. Saya ulang ya. Yang ditanyakan jumlah awal siswa ya. Jumlah N ini nih, berapa sih banyak siswa yang ada di kelas 94 sebelum adanya penggabungan dengan 18 siswa di kelas 95. Gitu ya. Jadi jumlah awal siswa, cara mencarinya adalah N masuk. N masuk di sini berarti banyaknya siswa yang masuk dari kelas lain. Oke. Yang kita di sini berarti adalah
18. Ini N masuk. Oke. Yang buka kurung, rata-rata, nilai rata-rata dari siswa yang masuk. Gitu ya. Nah, di sini, jika 80 siswa yang masuk tadi, rata-ratanya 8,6. Oh, berarti 8, ini adalah rata-rata siswa yang masuk. Oke. Dikurangi dengan nilai rata-rata gabungan. Maksudnya gabungan adalah nilai rata-rata 94 digabungkan dengan 18 siswa dari kelas 95, maka di sini ada nih rata-rata gabungannya adalah 8,7. Nah, ini adalah rata-rata gabungan. Oke, bawahnya rata-rata gabungan kita udah punya tadi dikurangi rata-rata awal. Rata-rata awal adalah berarti rata-rata kelas 94 sebelum adanya penggabungan dengan siswa di kelas 95. Berarti yang 8,4 ini adalah rata-rata awal. Nah, kalau sudah, langsung aja eksekusi. Berarti N masuk ada 18 buku. Rata-rata masuk 86 dikurangi rata-rata gabungan 8,2 per rata-rata gabungan 8,42 dikurangi rata-rata awal 8,4. Berarti 18 ini dikurang berarti menjadi 0,8 per 0,072. Maka jawaban akhirnya adalah 34 siswa. Jadi siswa di kelas 94 awalnya ada sebanyak 32 siswa. Rata-ratanya 8,4. Begitu. Mudah bukan? Oke, kita beralih ke soal keempat. Masih tentang statistika, kali ini tentang perubahan rata-rata. Dalam suatu kelas, nilai rata-rata siswa putra 6,4 dan nilai rata-rata siswa putri 7,4. Berarti kita kasih tanda dulu ya. 6,4 adalah rata-rata siswa putra dan 7,4 adalah rata-rata siswa putri. Jika nilai rata-rata kelas 7,0 berarti nilai rata gabungan yang putra digabung sama yang putri gitu. Yang ditanya adalah perbandingan banyak siswa putri dengan putra. Berarti yang ditanya N-nya nih. Berapa banyak putri dibandingkan dengan putra. Seperti biasa, saya tidak akan pakai cara yang panjang ribet. Saya akan gunakan cara cepat. Oke, cara cepatnya adalah untuk mengetahui perbandingan berapa siswa putri dengan siswa putra, dibalik. Maksudnya dibalik, kalau kita mau nyari perbandingan siswa putri, maka yang di sejajar dengan siswa putri ini kita yang pakai adalah rata-rata siswa putra. Kalau kita mau nyari banyaknya siswa putra, kita gunakan rata-rata nilai rata-rata siswa putri. Ya. Ini rumusnya, maka langsung aja di input nilainya. X gabungan berarti adalah 7. Rata-rata putra 6,4 dibandingkan putri dikurangi rata 7 kurang 6,4 adalah 0,6 dibandingkan 0,4. Maka ini sama aja dengan 6 banding 4 sama aja dengan 3 banding 2. Berarti perbandingan banyak siswa putri dengan putra adalah 3 banding 2. Selesai. Mudah bukan? Kita berpindah ke soal terakhir. Barisan geometri. Ini termasuk tipe soal yang sering keluar ya. Biasanya kalau tidak soal ceritanya itu kalau tidak tentang bakteri adalah tentang pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Oke. Di sini dicontohkan adalah seekor bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika ada 7 ekor bakteri pada pukul 13.20, berapa banyak bakteri pada pukul 14.05? Oke. Pertama, kita cari dulu waktu. Waktunya itu kan dari 14.05, dari 13.20 sampai 14.05. Kita udah langsung gitu kan. Maka kita kurangi ya. Berarti berapa nih?
Oke, 45 menit ya. 45 menit, oke. Jadi dari pukul 13.20 sampai 14.05 itu berlangsung selama 45 menit. Oke, rumusnya, nah ini dia. A kali C per D. Nah ini rumusnya, ini rumus keren banget. Mohon ingat, ini keren banget. A, ini penjelasannya. A adalah banyaknya bakteri mula-mula. Nah, B adalah banyaknya jumlah bakteri saat membelah. Itu dua. Jadi kalau di soalnya misalkan bakteri membelah menjadi 3 tiap sekian menit, berarti B-nya 3. Gitu. Jadi B itu adalah banyaknya kalau di soal ini ya, di soal bakteri berarti banyaknya pembelahan. Atau kalau di geometri itu adalah rasionya. Rasionya berapa? C adalah selisih waktu dari 13.20 sampai 14.05. Nah, ini. Dan D adalah durasi waktu yang digunakan oleh bakteri dalam membelah. Dalam ini itu D. Maka kalau sudah ada lengkap A, B, C, D sudah ada, langsung aja kita masukkan. Berarti A-nya 7 kali, B-nya 2, C-nya 45, 15. 7 kali 2, 5 bagi 15, 3. Berarti 7 kali 2 pangkat 3, 8. 7 kali 8, selesai. Maka pada 14.05 yang tadinya ada 7 ekor menjadi 56 ekor. Mudah bukan? Jika teman-teman mau membahas soal-soal matematika seperti ini lagi, ya, yang tidak dengan cara ribetnya, langsung dengan cara cepatnya, silakan ketikkan di kolom komentar. Mau bahas apa? Gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Bung Do, supaya channel Bung Do lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.